Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Introspeksi Diri. Introspeksi Diri. Kita akan membaca di dalam Roma 7 ayat 22 sampai 23. Roma 7 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukuman lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku merasa aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Saya ulangi sekali lagi. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tapi dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Saudara, saya ingin bertanya sedikit tentang apa pengertian munafik. Munafik, apa kali itu? Itu suatu perbuatan yang pura-pura dilakukan dengan baik, tapi sebetulnya dalam tindakan sehari-harinya dia tidak berbuat itu. Jadi misalnya saya seolah-olah saya mengasihi orang itu, tapi sebetulnya di dalam hati saya membenci orang itu. Itulah munafik. Nah, apa pendapat Anda jika ada pendeta yang sering berkhotbah? Apa pendapat Anda jika ada seorang pendeta yang sering berkhotbah, namun hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan? Dia berselingkuh, korupsi uang gereja, haus pujian, rakus akan uang, dan sebagainya. Biasanya kita akan jawab orang munafik, orang itu orang munafik. Orang Farisi seperti orang Farisi dan Taurat yang mengajarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Matius 23 ayat 2-3. Ibarat kuburan yang dicat putih, luarnya bersih tapi dalamnya penuh kotoran. Matius 23 ayat 27. Saat menjawab pertanyaan itu, kita akan teringat beberapa aktivis Kristen. Kita teringat beberapa aktivis Kristen yang kita kenal yang perbuatannya amat memprihatinkan. Mereka seperti orang Farisi dan ahli Taurat, lain berkataan, lain perbuatan. Itulah munafik. Lebih parah lagi, mereka juga pura-pura tidak bersalah dan tetap berkhotbah. Terbayang betapa pedih dan kecewa hati Tuhan melihat anaknya bersikap seperti ini. Sekarang apa bedanya semua itu dengan dunia yang ada sekarang? Seorang teman bertanya kepada saya demikian, Pak, kalau orang dunia kawin cerai, ada yang kawin cerai, kawin lagi cerai lagi, apakah keluarga Kristen tidak ada yang demikian? Saya diam saja menjawab pertanyaan itu. Dia lanjutkan, kalau dunia berselingkuh, apakah keluarga Kristen tidak ada yang berselingkuh? Saya tersenyum aja mendengar. Jika di dunia ada orang yang tidak jujur, apakah ini tidak dijumpai di gereja? Orang yang tidak jujur. Kemudian dia berkata lagi, tidak adakah perkelahian dan saling mengunci di kalangan orang percaya? Saya terdiam mendengarnya semua itu. Nah, kemudian dia melanjutkan demikian, kalau semua keburukan di dunia ini juga terjadi di kalangan Kristen, semua keburukan di dunia ini terjadi di kalangan Kristen, apa bedanya orang Kristen dengan orang dunia? Saya hanya menarik napas panjang.
hanya menarik nafas panjang. Saya tidak menjawab itu. Saya tersenyum dan menjawab itu, tidak menjawab. Mungkin ada pembaca yang mau menjawabnya. Tetangga saya dulu jemaat Kristen, jemaat gereja, bahkan gereja saya. Tapi karena kecewa dengan pendetanya, dia tidak lagi mau ke gereja, lalu masuk agama lain sampai akhir hayatnya. Dia tidak mau masuk ke gereja, hanya karena melihat pendetanya berbuat tidak senonoh. Seorang kenalan diinjili dan percaya pada Yesus. Lalu dia berkenalan dengan seorang majelis gereja. Mereka menjadi akrab. Lalu kemudian mereka bekerja sama di dunia usaha, dalam bidang usaha. Namun kemudian dia dicurangi oleh rekan majelisnya itu. Dia marah sekali. Akhirnya dia tidak mau lagi ke gereja lagi. Dia tidak lagi mau ke gereja. Dan menjadi anti dengan gereja. Luar biasa ya, kalau yang sungguh luar biasa kalau ada batu sandungan seperti ini. Kalau kita ingin tahu karakter asli orang Kristen, jangan bertanya pada pendetanya, karena pendeta pasti hanya melihat kebaikan orang tersebut. Tanyalah kepada pembantunya di rumah, tapi secara diam-diam. Tanyalah kepada pembantunya di rumah, bagaimana karakternya saat berada di rumah. Mungkin kita akan terperangah mendengar komentar tentang majikannya itu. Sebab pembantu tadi hanya bisa melihat kehidupan sehari-hari majikan. Bagaimana tidak terperangah? Mungkin dia berkata yang indah, jangan kamu berbuat gini, tapi dia sendiri kasar sekali sama pembantunya. Dia tidak menghargai orang lain. Seperti itulah orang-orang munafik. Dia kenal kehidupan sehari-hari majikannya. Saya pernah bertanya ini 2 kali pada 2 orang. Yang seorang di pasar, yang seorang lagi di tempat lain, saya lupa. Seorang pembantu, tapi saya kenal. Saya tanya gimana sifat dia. Bapak kalau dia di luar, dia membantu, dia sangat rajin membantu. Tapi terhadap saya, dia kadang-kadang dia marah-marah terus. Dia suka memukul saya dan sebagainya. Munafik. Nah, orang Kristen umumnya sering berpikir, kalau kita berbuat dosa, lalu minta ampun pada Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuninya. Bukankah dia nggak pengampun? Jadi sebagian orang Kristen tidak takut hukuman Tuhan. Mereka berani berbuat dosa karena munculnya rasa bersalah lagi. Mereka lebih takut pada hukuman sosial dan hukum dunia. Mereka lebih takut pada hukum dunia atau hukuman sosial. Kalau orang Kristen berzina, apakah dia takut hukuman Tuhan? Dia hanya takut sebentar, lalu dia minta ampun dan berbuat dosa lagi. Selama dia tidak ketahuan, dia aman. Dia berdoa lagi minta ampun, dia berdoa lagi minta ampun. Terus sampai saatnya dia tidak minta ampun lagi pada Tuhan. Tapi dia lebih takut kalau ketahuan orang lain. Takut akibatnya, sebab rumah tangganya bisa berantakan, dia dipermalukan di gereja, apalagi bila ketahuan, terutama jika dia sering melayani pekerjaan Tuhan. Sungguh memalukan itu. Tapi tunggu dulu. Itu juga orang Kristen kan. Itu sering memimpin pujian, bersaksi, memberi nasihat, dan berkhotbah. Pasti sudah banyak mengajarkan orang lain tentang firman Tuhan. Nah, tanya pada diri kita masing-masing. Tanya pada diri kita masing-masing. Hai diriku,
Benarkah engkau melakukan firman Tuhan seperti yang kau ajarkan? Jujur saja, kita pun sering melanggarnya. Tidak percaya? Coba periksa. Kita mengajar orang lain agar jangan khawatir. Jangan kamu khawatir tentang hal itu. Percaya saja. Tetapi kita sendiri bagaimana? Masih muncul rasa khawatir di hati kita. Kita ajarkan agar suami istri saling mengasihi satu sama lain dan saling mengalah supaya terbentuk kerukunan. Kita sendiri berantem antara suami dan istri kalau terjadi percekcokan. Kita ajarkan agar jemaat percaya sepenuhnya, sepenuh hati. Kita sendiri masih ragu-ragu kadang-kadang dengan firman Tuhan. Saya kadang-kadang merasa kurang percaya saya pada Tuhan. Ya seperti itu. Tapi kita harus beri lagi ajaran Tuhan. Kita ajarkan agar kita mengampuni orang lain. Kita mengampuni orang lain. Kita sendiri masih menendam dan membenci. Tuhan berarti kita masih seperti orang Farisi juga ya. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan agar kita jangan pernah menghakimi orang lain. Roh penurut, tetapi daging lemah. Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Daging itu lemah. Matius 26 ayat 41. Terkadang kita merasa kuat dan percaya diri bahwa kita tidak akan jatuh dalam dosa, tapi dalam kenyataannya kita sering jatuh. Kita sering jatuh dalam dosa. Firman Tuhan mengingatkan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Marilah kita selalu introspeksi diri agar kita terus tekun mengajarkan dan melakukan firman Tuhan. Kita mengajarkan dan juga melakukan firman Tuhan yang sudah kita ajarkan dan tidak menghakimi orang lain. Sebab Tuhan tidak mengizinkan kita menghakimi. Tuhan memberkati. Amin.